Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat 23 April 2021 terambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alayanggoho sardok unang ma mabuk roham, taon ma na jati, radoti natama, ulaon ni parbarita nauli, sahat ula tohonan mi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, topik taat kepada panggilan Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Paulus menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Bisa kita lihat di ayat 1 dan ayat 5. Adapun panggilan pelayanan yang ditekankan Paulus, pertama, panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 2. Paulus menegaskan kapanpun waktunya dan bagaimanapun keadaannya, Timotius senantiasa perlu siap sedia untuk memberitakan firman, menegur dan menasehati berdasarkan firman dan kasih di ayat 2. Yang kedua, panggilan dalam pelayanan Kristen. Paulus mengingatkan Timotius agar menguasai diri dan sabar menderita ketika ia melakukan pelayanannya. Kita lihat di ayat 5. Kedua nasihat itu sangat ditegaskan Paulus, dan hal itu terlihat pada penekanan kata diamar turomai dalam bahasa Yunaninya. Arti katanya bisa bermakna pesan yang sungguh-sungguh, kesaksian yang sepenuh hati, perintah yang ditegaskan, dorongan yang sangat kuat. Paulus memang sangat mendesak Timotius untuk melakukan kedua panggilan pelayanan itu. Ini bukan tanpa alasan, karena memang situasi pada saat itu sungguh kritis. Pertama, karena makin berkembangnya ajaran palsu. Paulus menubuatkan akan datangnya kemerosotan rohani di mana orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi menyukai ajaran yang memuaskan keinginan telinga mereka saja dengan dongeng. Timotius dikehendaki tetap berjaga dan waspada agar tetap menyampaikan ajaran yang sehat, yakni kebenaran firman yang dilakukan dalam hidup nyata, tetap memberitakan Injil dan tetap melaksanakan tugas pelayanannya meskipun menderita. Kedua, karena Paulus sadar waktu hidupnya tidak lama lagi. Paulus menulis surat ini ketika dia dipenjara dan berada pada saat akhir dari pelayanan dan hidupnya. Ia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan akan menerima mahkota kebenaran dari Allah. Kita lihat di ayat 6-8. Jadi surat ini seperti sebuah wasiat yang tentunya sangat penting. Tidak heran jika Paulus mendesak Timotius agar sungguh-sungguh melaksanakan panggilan pelayanannya dengan segera dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan setia sampai akhir. Meskipun harus bayar harga yang mahal lewat pengorbanan nyawa sekalipun, harus siap sedia kapanpun waktunya. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, kita pengikut Kristus sekarang berada dalam kemerosotan rohani yang dinubuatkan itu, dan akan semakin terus merosot menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus, di mana semua bangsa akan menolak kebenaran dan menjadi pengikut roh antikristus. Dalam kecenderungan suram seperti itu, kita harus tetap berjaga dan waspada, dan terus menjadi saksi Kristus dalam bidang kita masing-masing. Meskipun kita
menghadapi perlawanan dan penderitaan karena nama Yesus Kristus itu. Kita harus semakin semangat melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Meskipun hal itu tidak populer atau bahkan dicela lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan telah menjanjikan mahkota bagi pengikutnya yang setia sampai akhir. Marilah kita setia sampai Tuhan datang menjemput kita sesuai janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang mau, rela, dan di dalam ketaatan memenuhi panggilan-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Dan dalam situasi yang bagaimanapun, kami tetap setia melakukannya. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.